Selamat merayakan ibadah Natal pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023. Tuhan Yesus baik, dengan semangat satu iman, satu kasih, dan juga satu pengharapan, sehingga segala kegiatan persiapan Natal kita boleh berjalan dengan baik, ya, sehingga hari ini telah kita memuji memuliakan Tuhan, telah memberitakan segala firman Allah yang Roh Kudus sudah ajar kepada kita masing-masing. Kita sudah beritakan, dan biarlah kita menjadi pelaku dari kebenaran firman Allah ini, supaya kita selalu berkenan di hati Tuhan. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, tema Natal dan juga Nat, kita tidak terlepas dari sinode. Sinode sudah bagikan, Nat juga, terus tema dan juga subtema ini kita tetapkan sesuai dengan kondisi di jemaat masing-masing. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Naat yang dikasih dari sinode itu ada dua. Ada di dalam kitab Yesaya pada pasal yang ke-60 ayat 1 dan 2, dan dalam perjanjian baru Matius pasal 5 ayat 16. Ya, dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Satu orang boleh baca di dalam perjanjian lama, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, dan satu orang baca Matius pasal 5 ayat 16. Saya beri waktu dua orang boleh baca berturut-turut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Matius pasal 5 ayat 16. Satu orang boleh baca. Terima kasih ya pembacaan. Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, umat Tuhan yang berbahagia pada momen perayaan Natal jemaat ini, tema kita tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan. Bangkitlah terang Kristus, Raja damai bersinar atasmu di negeri kelam. Subtema kita adalah melalui perayaan Natal tahun ini, marilah kita bangkit untuk menerangi dunia dengan cahaya Injil Kristus dan bersatu dalam iman, kasih, dan pengharapan mewujudkan citra Kristus dalam pertumbuhan jemaat secara kualitas dan kuantitas di tengah dunia yang sedang berubah. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dari dua kitab ini, baik kitab Yesaya maupun kitab Matius, Injil Matius, kitab Yesaya ini dia berbicara tentang nubuatan-nubuatan. Injil Matius ini adalah penggenapan daripada terang yang telah dinubuatkan oleh Yesaya.
Kalau kita kembali melihat latar belakang kitab Yesaya ini, itu ditulis oleh Nabi Yesaya. Dia seorang yang muda dipanggil oleh Tuhan ketika dia bekerja di dalam pemerintahan umur 25 tahun. Dan kitab Yesaya ini ditulis oleh banyak orang menurut tafsiran lama. Tetapi setelah diketemukan kitab Yesaya ini di Laut Dumram, dikatakan seorang yang saksi mata daripada perjalanan bangsa Israel dalam 3 tahap. Jadi kitab Yesaya ini ada 3 bagian. Kita lihat Yesaya 1 sampai dengan 66 pasal. Yesaya ini. Jadi pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-39 itu proto Yesaya. Jadi bangsa Yehuda masih ada di tanah Israel, tanah Yehuda. Nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya datang memberitahukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan umat Yehuda. Teguran-teguran, nasihat-nasihat, kesucian Allah, kesadaran akan diri Yesaya itu dimuat di dalam Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 39 ini. Lalu Yesaya pasal yang ke-40 sampai dengan 55 itu berbicara tentang Deutero Yesaya. Yesaya mengingatkan kembali bangsa Israel Yehuda yang ada di Babilonia selama 70 tahun itu, bahwa ada waktu untuk Allah membebaskan Israel dari tawanan. Ya, karena Israel sudah 70 tahun ada di Babilonia. Dan kita baca Yesaya pasal 40 sampai 55 ini berbicara tentang nubuatan Yesaya akan kebesaran Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu kudus, Allah itu pasti menepati janjinya. Sehingga setelah 70 tahun kamu orang Yehuda ada di Babilonia, Allah sendiri akan membebaskan kamu dari sana. Ini ayat 40 pasal 40 sampai 55. Kemudian pasal 55 sampai 66 itu berbicara tentang Trito Yesaya atau nasihat-nasihat, dorongan-dorongan Nabi Yesaya, bagaimana bangsa Yehuda yang kembali dari Babilonia itu mereka bersiap-siap untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Ya, kitab Esther, Ezra, Nehemia, Hagai itu kitab yang bersamaan dengan di mana bangsa Yehuda pulang dari Babilonia, mereka akan siap membangun Bait Allah. Kita lihat imam besar Ezra membacakan kitab suci, dan orang Yehuda yang baru pulang dari tanah Babilonia itu mereka mengerti akan hukum-hukum daripada Musa ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, di sini kita akan melihat apa yang Nabi Yesaya menyampaikan kepada orang-orang Yehuda ini. Orang-orang Yehuda ini, bangkitlah. Jadi Yesaya 60 ini masuk di dalam kategori Trito Yesaya, yaitu nasihat kepada bangsa yang pulang dari tanah orang lain. Bangsa Yehuda yang pulang dari Babilonia, mereka bersiap-siap untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, di sini ada kata
Bangkitlah. Bangkitlah ini biasanya datang dari orang atasan kepada bawahan. Ini perintah yang tidak mau tidak harus dilakukan oleh orang bawahan. Ya, supaya mereka berkenan di hadapan orang atasan. Nah, misalnya orang tua kepada anak-anak, supaya anak-anak itu dengar-dengaran kepada orang tua. Ya, guru-guru kepada siswa, supaya murid-murid itu rajin belajar. Itu perintah yang harus dilaksanakan. Ya, orang-orang pemerintah atasan kepada bawahan, supaya masyarakatnya taat hukum, taat undang-undang yang ada, sehingga berjalan yang baik segala peraturan, segala undang-undang yang ada. Umat Tuhan yang dikasihi, lebih daripada itu, bangkitlah adalah perintah Allah. Perintah Allah yang harus kita dengar. Ya, bangkitlah dari tidur, bangkitlah dari kelemahan, bangkitlah dari kesusahan, bangkitlah dari derita, bangkitlah dari segala keadaan yang terpuruk. Kita bangkit, ya, untuk kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, ya, apa yang Tuhan mau bagi kita. Kita bangkit dari tidur, dari segala keadaan yang terpuruk. Kita berdiri, kita bangun, ya, kita mulai melangkah menuju apa yang Tuhan mau bagi kita, apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, ini kata bangkitlah ini sebuah kata kunci juga yang dipakai oleh para orang-orang yang memimpin perubahan sosial. Ya, bagaimana mereka mau ubah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu ada kebangkitan, ada gerakan-gerakan kebangkitan yang mereka buat. Jadi kita kembali kepada teks tadi Yesaya 60 ayat 1. Ini juga merupakan gerakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin orang Yehuda untuk mereka bersama-sama membangun Bait Allah di Yerusalem. Di sini dalam sejarah gereja itu ada beberapa gerakan. Ya, yang kita lihat ada dua yang saya ambil contoh, yaitu Martin Luther dari Jerman. Ya, dia seorang pastor. Ia melakukan gerakan baru, gerakan yang namanya protes teologi, teologi keselamatan. Dia menempel 90 butir balik protes, ya, di pintu gereja Jerman. Jadi dia menyatakan keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Ya, keselamatan itu tidak di dalam manusia, tidak oleh pemimpin gereja, tidak oleh siapa-siapa, tetapi keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Ini sebuah gerakan kebangkitan, ya, yang dilakukan oleh Pastor Martin Luther tahun 1517. Jadi semua tulisan itu dia simpulkan ada 3 semboyan. Orang menjadi selamat itu hanya di dalam iman, hanya di dalam anugerah, hanya di dalam kitab suci. Ya, harus beriman kepada Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Keselamatan ada di dalam Alkitab. Sola fide, sola gratia, sola scripture. Ini yang diprotes oleh Martin Luther, sehingga sekarang ada gereja-gereja Protestan di seluruh dunia. Umat Tuhan yang dikasihi, ada satu lagi,
yaitu Pastor Martin Luther King dari Gereja Baptis di Amerika tahun 1958 sampai 1968. Ia membuat sebuah gerakan yang namanya gerakan untuk semua bangsa, semua suku, semua warna kulit bersama-sama hidup, duduk sama-sama, berdiri sama-sama, melangkah sama-sama. Jadi dengan adanya perjuangan Martin Luther di sana, semua orang kulit hitam, kulit sawo matang, kulit merah, kulit kuning, mereka di Amerika itu bebas menyatakan hak mereka di tengah-tengah kehidupan sosial. Itu karena mereka bangkit dan menyatakan ini tidak benar, yang benar ini adalah ini. Sama seperti Yesaya yang kembali dari Babilonia, dia membangun kembali umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita baca kembali nat yang tadi kita baca ini. Penekanan penting yang Yesaya dia sampaikan kepada umat Yahudi yang berangkat pulang dari Babilonia itu, perlu ada perubahan moralitas. Perlu ada perubahan moralitas. Yang paling penting yang saya sampaikan itu adalah transformasi iman. Ya, transformasi iman. Tadi pemuda sudah bacakan ayat firman Tuhan tentang iman. Ya, tentang iman menuju kekudusan, kesempurnaan. Jadi iman itu berangkat dari pengadaran diri akan dosa dan kembali kepada Tuhan Allah. Ya, pengadaran diri dari segala dosa dan kembali kepada Tuhan Allah. Di sini Nabi Yesaya ini yang menulis kitab Yesaya ini, dia juga menyadari dosanya. Dia katakan, saya ada dosa bibir, saat ada dosa perkataan. Sehingga Yesaya 6 ayat 56 bandingkan Yakobus 3 ayat 1-4. Dia mengaku di hadapan Tuhan dosanya dan Tuhan mengampuni dia. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis juga menyerukan supaya orang Israel yang ada di bawah kekaisaran Romawi pada abad pertama itu harus bertobat, sebab kerajaan surga itu sudah dekat. Persiapan jalan. Kita baca di dalam Matius pasal 3 ayat 2. Itu satu transformasi iman. Harus pengadaran diri dari segala dosa. Rasul Petrus yang gagal dalam iman juga dia nasihati kepada jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 18 dan 20. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi yang paling penting adalah transformasi iman. Ya, transformasi iman berubah dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan kepada berkenan kepada Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, seorang ahli pertumbuhan gereja namanya Peter Wagner, dia dari Amerika. Dia bilang iman itu ada 4 tingkatan. Ya, yang pertama adalah iman yang percaya. Ya, iman yang menyelamatkan. Iman yang percaya, iman yang menyelamatkan itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita juga dikuduskan Allah setiap saat. Kita juga disucikan setiap saat, menjadi orang-orang yang saleh dan mempunyai kuasa di dalam kita untuk bersaksi. Ya, itu iman tahap berikut.
Dan iman yang berikut adalah iman yang melakukan segala sesuatu mungkin. Ya, seperti Ibrani 11 ayat 1, mereka tidak melihat Allah, tapi Tuhan bilang buat Batra, dia melakukan membangun Batra di sebuah tanah yang kering, tapi pada waktu Tuhan membuat mujizat. Jadi ini iman yang berpegang pada janji Tuhan. Iman yang berikut yaitu iman yang saudara-saudara kita dari gereja Korea mereka bangun itu, iman dimensi keempat. Iman yang melakukan mujizat. Ini yang mereka dasarkan pada Matius 17 ayat 9 sampai 20. Biarpun iman itu sebiji sesawi, tetapi apabila kita katakan pindahkan gunung, maka gunung berpindah. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi iman dimensi keempat. Tapi kita gereja Kemah Injil ini, kita berada pada iman yang mengucikan. Iman yang hidup saleh dan kuasa untuk bersaksi. Ya, yang ada pioner-pioner gereja kita menerapkan iman ini di dalam gereja, bahwa tubuh kita, diri kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, lebih daripada itu, kita melihat orang-orang yang mempunyai iman seperti iman yang saleh dan bersaksi ini. Kita lihat Maria ini, dia seorang yang punya iman yang luar biasa, hati yang suci. Yusuf ini orang yang tulus hati. Ya, Zakaria seorang yang setia. Elizabeth seorang yang takut akan Allah. Simeon orang yang teguh pada janji Tuhan. Hana ini adalah orang yang hidup beribadah. Orang Majus ini mereka percaya Allah. Para gembala ini adalah mereka mempertahankan kebenaran. Ini mereka adalah orang yang memiliki iman yang mengucikan, iman yang saleh, dan iman yang bersaksi. Ini menjadi tantangan bagi kita orang percaya gereja Tuhan hari ini. Apakah kita juga memiliki iman yang saleh? Ya, iman yang penuh kuasa untuk bersaksi dalam kehidupan kita masing-masing, baik saya maupun kita semua. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Satu orang boleh baca ayat ini. Iman yang sempurna. Ya. Iman yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Petrus ini adalah orang yang gagal iman. Dia pernah menyangkal Tuhan. Di atas danau dia berkata, Tuhan, saya juga mau ikut, tapi dia tenggelam di dalam air. Jadi dari kegagalan iman, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mencapai kesempurnaan. Jemaat Tuhan, boleh ada yang baca, berdiri dan baca 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Tadi ada 4 tingkatan iman menurut Bapak Pertumbuhan Gereja Amerika, orang yang luar biasa.
dia punya tingkatan iman. Seorang tokoh-tokoh gereja yang luar biasa dari Korea. Ya, mereka bisa bangun gereja di Jawa dan luar biasa. Ya, membuat kelompok-kelompok sel dan bisa membangun secara jumlah dan juga mutu, sehingga di tengah-tengah tantangan mempertahankan iman. Di sini Rasul Petrus sebagai seorang tokoh gereja, dia berkata, percaya saja tidak cukup, maka perlu ada kebajikan, yaitu kemurnian, kesederhanaan, kasih, kerajinan, kesabaran, kebaikan hati, kerendahan hati, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu kebajikan. Ya, iman saja kita orang Kristen, kita sudah baptis, kita sudah menjadi kaum bapa, kita sudah menjadi kaum ibu, kita sudah menjadi pemuda, anak-anak sekolah minggu, itu iman. Kita sudah Kristen. Tetapi di sini Rasul Petrus menganjurkan kita untuk melakukan kebajikan. Iman itu tambah lagi kebajikan. Ya, di atas kebajikan ini perlu ada juga pengetahuan, sehingga firman Tuhan jangan ditafsirkan salah. Kebenaran firman Tuhan jangan ditafsirkan salah. Segala sesuatu diketahui. Pedoman dalam membentuk suatu tindakan seseorang dan dapat juga didefinisikan sebagai hasil penginderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dilewati berdasarkan pengalaman. Jadi belajar penting. Ya, iman dan kebajikan saja tidak cukup. Rasul Petrus menganjurkan supaya harus ada pengetahuan, sehingga pendidikan penting. Ya, sampai perguruan tinggi, sampai S2, S3, belajar dan belajar. Ya, belajar dan belajar. Kita banyak hal belum belajar. Ya, dari orang lain, dari teman yang bisa mampu, kita belajar dari mereka. Sehingga kita mengerti akan maksud Tuhan, kita mengerti akan pesan Tuhan. Jadi di iman itu ditambah juga pengetahuan. Berikut iman itu ditambah juga penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting. Ya, apakah saya masih bersikap baik kepada seseorang atau masih membenci sesama? Penguasaan diri. Ya, apakah saya selalu gagal atau saya menang dalam kehidupan ini? Itu juga adalah penguasaan diri. Apakah saya melakukan hal yang baik atau buruk pada diri saya sendiri atau tidak? Ini juga adalah koreksi diri kita masing-masing. Ya, apakah saya hidup di bawah tekanan kuasa dunia, kuasa lain atau tidak? Ya, ini penguasaan diri. Kita menguasai diri kita. Ya, keberadaan kita di tengah dunia ini. Di iman itu kita juga tambah akan ketekunan umat yang dikasihi Yesus Kristus. Iman ditambah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri saja tidak cukup. Maka perlu ada ketekunan. Ya, ketetapan hati yang kuat, bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan pekerjaan apapun. Ini iman untuk menjadi sempurna. Yang berikut adalah sikap kita dalam menyembah Allah. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Yang berikut adalah kesalehan. Ya, kesalehan ini, iman itu perlu ada saleh, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ya, yang suci dan beriman. Di atas kesalehan ini ada kasih kita tambahkan. Apakah kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Jadi ada kasih itu ada 4 hal. Kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada keluarga,
kasih kepada suami istri, dan kasih kepada Allah yang tidak terbatas. Kasih storge, kasih filia, kasih eros, kasih agape. Di dalam semuanya itu kita perlu ada kasih agape, kasih Allah. Di dalam kehidupan kita iman menjadi sempurna. Ya, karena iman akan berakhir, nubuat akan berakhir, tapi kasih tidak akan berakhir. Ya, kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan mengasihi sesama manusia. Kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, kasih itu dia teratas. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 47 sampai ayat 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi iman itu dipenuhi di dalam kasih. Harus ada kebajikan, ya, harus ada penguasaan diri, harus ada pengetahuan yang benar tentang Allah, ya, harus ada ketekunan, harus ada kesalehan, dan juga kasih merupakan kesempurnaan dari iman kita, umat Tuhan yang dikasihi. Ya, kalau negeri ini ada kasih, tidak ada pertentangan, tidak ada kebencian. Ya, kalau negeri ini ada kasih, kita ada kasih. Kasih itu ada di dalam setiap orang percaya, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Hal yang kedua yang dimana Yesaya mengharapkan bangsa Israel, Yahuda harus lakukan adalah penyembahan yang benar kepada Allah yang benar. Nabi Yesaya juga menekankan menyembah Allah Israel dengan rasa takut dan gentar kepada Allah, agar kuasa dan kemuliaan Allah terus meliputi umat Tuhan. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, Yesus sendiri berkata, menyembah Allah adalah hukum yang pertama, yaitu kita menyembah Allah, jangan menyembah Allah lain di hadapan kita. Jangan menjadikan segala yang ada di bumi atau di surga, di langit menjadi pusat penyembahan, tetapi pusat penyembahan kita adalah hanya Allah. Jadi di dalam penyembahan kita itu ada 3 hal yang pentingkan. Ingat kebaikan Tuhan masa lalu. Ya, ingat kebaikan Tuhan masa lalu. Minta kerja Roh Kudus. Yakin bahwa kuasa Tuhan itu ada. Ya, menyembah Allah, kita menyembah Allah saja. Di dalam Yesus Kristus, umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Bagian yang ketiga dari penekanan penting Nabi Yesaya ini adalah yang ketiga, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Selain transformasi iman, selain menyembah Allah yang benar, bagaimana umat pilihan Allah, orang percaya itu harus berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Harus memberi waktu, tenaga, dan harta benda bagi pekerjaan Tuhan. Semua orang Yehuda yang pulang dari Babilonia, mereka siap memberi waktu, tenaga, harta benda, dan membangun bait Allah. Dan ini apa yang jemaat eklesia lakukan ini, itu sesuai perintah Tuhan. Ya, selalu berkorban waktu, selalu berkorban tenaga, harta benda. Itu Tuhan berkenan kepada Tuhan. Ya, karena ini perintah Tuhan. Berkorban bagi pekerjaan Tuhan.
kita beriman dan menyembah Tuhan, tetapi juga harus berkorban bagi pekerjaan Tuhan, supaya gereja terus berkembang ke arah secara kualitas dan kuantitas. Jadi ini perintah Tuhan untuk berkorban di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Kita bawa segala harta benda 1/10 kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32, 37. Kita bawa segala hasil keringat kerja kita ke dalam rumah Tuhan. Dengan demikian pekerjaan Tuhan tetap dijalankan di bumi dan gereja Tuhan bertumbuh. Ini karena umat Tuhan sudah memberi pekerjaan Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, tadi kita melihat bersama bagian pertama itu bangkitlah. Ya, bangkitlah, di dalamnya ada 3 hal yang kita melihat, yaitu transformasi iman sangat penting. Yang kedua adalah menyembah Tuhan Allah yang benar. Yang ketiga, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua yang kita belajar bersama pada saat perayaan Natal ini adalah terang Kristus bersinar atas orang percaya di negeri gelap, di negeri kelam. Saya tidak tahu kenapa pengurus sinode selalu memberikan tema ini dari tahun demi tahun. Apakah Papua ini kelam? Apakah keadaan jemaat ini kelam? Apakah kita pendeta ini kelam? Saya tidak tahu, tapi selalu dalam periode belakangan ini tema Natal kita jumpai seperti ini. Tapi ini maksud Tuhan. Ya, nubuatan Yesaya genapi dalam Yesus. Yesus itu adalah terang dunia. Yesus sendiri menyatakan, akulah terang dunia. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 12. Dia sendiri adalah terang dunia. Dan dia berkata kepada orang yang percaya kepada dia juga, dia katakan, kamu adalah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Ini sebuah kiasan atau analogi. Ya, terang dunia, dia yang menjadikan terang. Umat Tuhan, kalau kita baca di Kejadian 1, Tuhan Allah menciptakan terang dulu, baru matahari, bulan, dan bintang. Itu Tuhan Allah menjadikan pada hari yang keberapa? Kelima, keempat. Tuhan Allah menjadikan bulan, bintang, matahari. Tapi Tuhan Allah jadikan apa dulu? Terang dulu. Ya, ini pengetahuan Allah. Ini pengetahuan Allah. Ya, yang kita tidak bisa mengerti. Tapi Tuhan Allah menjadikan terang. Yesus sendiri menyatakan, akulah terang. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Kita melihat definisi dalam bahasa Indonesia itu, terang itu adalah jelas, cerah, siang hari, bersih, nyata, ya, didengar jelas. Ya, ini menurut bahasa Indonesia. Jadi terang itu banyak arti. Tidak hanya dalam terang dalam lampu, tidak hanya dalam terang dalam hal matahari, atau dalam terang bulan atau lampu, tetapi terang itu ada juga jelas, nyata. Berarti maksud Tuhan Yesus adalah lambang kebenaran rohani dan kekudusan. Terang adalah lambang kebenaran rohani dan kekudusan yang digunakan Tuhan Yesus dan orang percaya, yang harus dilakukan di dalam dunia ini. Umat Tuhan, di sini Yesus Rasul Yohanes, dia menulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal 2 itu, bahwa perbuatan yang benar itulah yang menjadi terang. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan kita adalah terang,
seperti kota yang terletak di atas gunung. Kita adalah seperti pelita yang diletakkan di atas meja. Berarti terang kita melihat, baca oleh orang lain. Di sini menekankan, Rasul Yohanes menekankan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu memiliki tabiat yang baik dari Tuhan, yaitu terangi diri kita dengan terang Allah, jangan berbuat dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 11, hidup kita seperti Kristus, hidup menaati segala perintah-perintah firman Tuhan, dan dalamnya itu kita mengasihi semua orang, mengasihi saudara, dan mengasihi orang lain. Jadi Yohanes menyuraikan karakter manusia melawan Allah, yaitu di dalam orang percaya yang memiliki terang, kita harus mengontrol keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, dan keinginan mata kita dalam memancarkan sinar Kristus. Ya, dalam memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang keempat yang Rasul Yohanes menekankan adalah tinggal di dalam Dia. Ya, kita tinggal di dalam Dia berarti kita mengakui Tuhan Yesus Kristus dan menantikan akan pengharapan yang akan datang. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, kita hidup di tengah dunia yang sedang berubah. Tema sinode katakan harus berubah. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita dengar ini kalimatnya begini. Tema sinode menyatakan harus berubah. Tetapi di dalam tema Yesaya, konteks teologi Yesaya ini, dan juga konteks teologi daripada Rasul Yohanes dan juga Rasul Matius, kita ada di dalam berubah, sehingga iman itu jangan berubah. Ya, bukan kita yang berubah, iman kita tidak boleh berubah, karena Tuhan kita tidak berubah, Allah kita tidak berubah, Dia permanen. Allah itu permanen. Ya, Allah itu permanen. Dunia yang berubah, penduduk bisa berubah, manusia bisa berubah, umur bisa berubah, geografis bisa berubah. Ya, dunia bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Iman jangan berubah. Ya, pemberian yang kita lakukan jangan berubah. Hal-hal yang baik yang ada pada kita jangan berubah. Karena Tuhan kita tidak berubah. Ada amin. Ya, ada amin. Ada amin. Tuhan kita tidak berubah, sehingga iman kita tidak berubah di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, ini konteks teologi mereka yang para rasul, Nabi Yesaya, Matius, dan juga Yohanes ini. Mereka menekankan iman kita tidak boleh berubah. Ya, organisasi bisa berubah. Ya, lembaga manusia bisa berubah, tapi Tuhan Yesus jangan berubah. Ya, segala sesuatu yang pikiran manusia itu bisa berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Jemaat Tuhan, tadi kita mendengar firman Tuhan, ada dua bagian, yaitu bangkitlah. Di dalamnya kita akan belajar tiga bagian, yaitu transformasi iman. Yang kedua adalah kita menyembah Allah dengan benar. Yang ketiga adalah kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bagian kedua, terang Kristus itu Dia adalah terang dunia. Terang dunia itu kuasa yang ada dalam kita, sehingga kita menerangi dunia. Terang itu tidak hanya dalam bentuk cahaya, tetapi perbuatan-perbuatan baik kita lakukan. Yang tidak benar kita tinggalkan. Pengharapan kita adalah dalam Tuhan, sehingga kita bersatu di dalam iman, kita bersatu di dalam
kasih dan pengharapan dalam menata pertumbuhan jemaat. Ya, dan Kristus akan percaya di dalam kita. Umat Tuhan, demikian firman Tuhan yang datang pada kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, terima kasih firman Allah yang telah Engkau sudah bicara kepada kami bahwa perlu ada kebangkitan di dalam kami masing-masing, sehingga di dalam kami terang Allah Kristus itu bercahaya di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Berkati setiap kami, dan biarlah firman Tuhan tetap kami jaga sebagai lilin-lilin di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua berkat sebagai kami umat-Mu menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan.
Hari ini Tuhan menunggu untuk kami bangkit. Tuhan mau transfer cahaya terang Kristus di dalam hati, dan Tuhan hadirkan kami dalam dunia ini menjadi terang. Bersyukur firman-Mu lewat tanggamu. Ibadah Natal Jemaat Eklesia Dupia Pugaida pada hari ini kami tutup di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.